Shalom, selamat pagi sahabat GKPS TV. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami supaya kami boleh memahaminya. Amin. Sahabat GKPS TV, adapun renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 7 ayatnya yang ke-11. Kami bacakan untuk kita. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sahabat GKPS TV, masalah, persoalan hidup sering sekali membuat kita menjadi takut, khawatir, bahkan panik dalam kehidupan kita. Dan kekhawatiran, ketakutan, kepanikan yang kita rasakan sering membuat iman kita menjadi goyah. Muncul keraguan atas kuasa, bahkan rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Kita hanya fokus kepada kekuatan kita, pikiran kita, bagaimana supaya kita dapat mengatasi masalah yang kita hadapi. Inilah yang dirasakan oleh Raja Ahaz selaku Raja Yehuda, waktu itu Rezin Raja Aram dan Pekah bin Remalia Raja Israel Utara menuju ke Yerusalem melawan kota itu. Bahkan Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Sehingga Ahaz dan rakyatnya menjadi gemetar ketakutan seperti pohon hutan bergoyang di tiup angin. Yesaya 7 ayat 2. Sekalipun Ahaz seorang raja di Yehuda sudah dilengkapi dengan peralatan perang dan prajurit yang lengkap yang siap berperang kapan saja. Ternyata Raja Ahaz begitu gemetar dan ketakutan karena tujuan musuh jelas untuk menyerang, menakut-nakuti, bahkan merebut kerajaan Ahaz. Keadaan ini tentu sangat mencemaskan Ahaz. Dia tidak mau dirinya dikorbankan, juga tidak mau kehilangan jabatannya sebagai raja. Ketakutan Ahaz menandakan imannya kepada Tuhan Israel telah melemah. Sahabat GKPS TV, ketika Ahaz ketakutan, maka Tuhan berfirman lewat Nabi Yesaya supaya Ahaz tetap tenang, jangan takut dan gentar. Sebab apa yang ia takutkan tidak akan terjadi. Tuhan juga menjamin dengan menawarkan pemberian tanda untuk menguatkan imannya. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau tempat tertinggi di atas. Perkataan ini menandakan ada ajakan meminta tanda. Tanda apakah itu? Tanda untuk meyakinkan Ahaz bahwa Tuhan akan menolong bahkan memulihkan keadaan itu. Kalimat dunia orang mati dan tempat tertinggi di atas adalah sebuah isyarat bahwa kekuasaan Tuhan Allah Israel mengatasi segala sesuatu, bahkan kuasa yang ada di dunia, bahkan dunia orang mati sekalipun. Namun di ayat 12, Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Benarkah Ahaz tidak mau mencobai Tuhan? Ahaz menggunakan alasan yang halus untuk menolak permintaan itu. Karena Ahaz lebih percaya dan mengandalkan kekuatan yang lain, yakni Asyur. Sahabat GKPS TV, Ahaz berpaling kepada Asyur dan meminta pertolongan. Ia sudah yakin dan tidak mau mengubah keputusannya untuk mengandalkan dan meminta pertolongan kepada Asyur. Sekalipun Ahaz mengeraskan hatinya terhadap Allah, namun Tuhan sendiri yang memberikan tanda kepadanya meskipun Ahaz tidak memintanya. Pemberian tanda ini merupakan sebuah demonstrasi yang dilakukan oleh Allah untuk menentang Ahaz. Allah ingin menunjukkan janjinya pasti terlaksana, namun Ahaz tetap buta. Tanda yang diberikan Allah ialah akan lahirnya seorang anak sebagai simbol Immanuel, simbol bahwa Allah beserta dengan kita umatnya. Yesaya 7 ayat 14, kita bandingkan juga dalam Matius 1 ayat 23. Ini adalah janji Tuhan bahwa kedatangan seorang anak yang diberi nama Immanuel akan membuat keadaan menjadi pulih kembali seperti sedia kala. Dan ini menunjuk kepada kehadiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dunia. Tidak ada lagi ketakutan, kecemasan, kebimbangan,
karena Allah ada bersama-sama dan menyertai umatnya dalam segala masa, dalam segala keadaan. Namun Ahaz tetap mengeraskan hatinya. Pada akhirnya Allah menunjukkan kepada Ahaz bahwa Asyur sendirilah yang dia percaya itu, yang mampu menolongnya justru akan menghancurkan Yehuda. Sahabat GKPS TV, dalam situasi yang menakutkan dan mencemaskan, sering sekali iman kita menjadi melemah. Keyakinan kita menjadi luntur. Kepercayaan kita kepada Tuhan mulai hilang. Ketakutan mengalahkan keyakinan kita kepada Tuhan. Padahal jika ditanya apakah kita percaya kepada Tuhan, maka dengan cepat tanpa ragu kita akan menjawab yakin dan percaya. Tetapi ketika pergumulan dan tekanan datang, maka keyakinan dan kepercayaan yang kita ucapkan kerap kali menjadi hilang. Kita sibuk dengan kekuatan dan segala kemampuan kita yang kita miliki. Kita mencari solusi, bahkan sibuk mencari pertolongan kepada orang lain, bukan kepada Tuhan. Sahabat GKPS TV, saat kita menghadapi banyak persoalan, penderitaan, musuh-musuh yang ada di dunia ini, sering sekali membuat kita bersikap seperti Raja Ahaz. Pergumulan yang datang silih berganti membuat kita terguncang, takut, khawatir, dan bimbang dalam hidup kita. Sehingga ketika ada ajakan untuk datang kepada Tuhan, berdoa, mendengarkan firman-Nya, namun kita terkadang mengabaikannya. Karena kita lebih yakin dengan kekuatan dan kemampuan yang ada di dunia ini. Sahabat GKPS TV, mari belajar dari Ahaz untuk tidak meragukan dan meninggalkan Tuhan kita. Sebab Allah berkuasa dan Immanuel. Dia ada hadir senantiasa di tengah-tengah umatnya. Dia akan menyertai, dia akan menolong kita dalam segala keadaan dan situasi apapun di dalam kehidupan kita. Maka mintalah suatu pertanda dari Tuhan kita. Sebuah tanda bukan karena tidak percaya, melainkan sebuah tanda karena kita percaya kepada kuasa Tuhan kita yang Immanuel itu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa percaya dan bergantung dalam setiap situasi, dalam suka, dalam duka. Kami hanya boleh bergantung kepada Tuhan yang memiliki kuasa, bahkan Allah yang Immanuel. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku,
Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. GKPS TV.